Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Izinkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran IPA bab suhu, color, dan pemuaian kelas 7 di SMPN 4 Jember. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 personil. Yang pertama ada Adida Febi Puspita, yang kedua ada Afrizal Setiahadi, yang ketiga ada Ambaroni Srina, yang keempat ada Ananda Pramita, yang kelima ada Anindita Yona, dan yang keenam atau yang terakhir adalah Anissa Fitri Mardotila. Yang pertama yaitu intervensi keterkaitan penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan orang lain kepada siswa untuk membantu siswa mencapai CP atau capaian pembelajaran. Pemberian bantuan tersebut akan dikurangi seiring dengan perkembangan kemampuan siswa. Secara umum, penerapan scaffolding di dalam proses pembelajaran adalah dengan membentuk kelompok kecil di dalam kelas. Pembentukan kelompok kecil tersebut bertujuan untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahan dengan bantuan teman satu kelompok. Scaffolding pada proses pembelajaran akan diberikan pada awal proses pembelajaran. Seiring kemampuan siswa bertambah, bantuan yang diberikan akan berkurang sedikit demi sedikit sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Untuk ZPD sendiri adalah merupakan jarak antara kemampuan yang dimiliki siswa dengan potensi maksimal yang dapat dikeluarkan oleh siswa. Dalam ZPD atau Zone of Proximal Development, potensi maksimal siswa dapat dicapai dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman sejawat yang lebih mampu. Langkah-langkah pembelajaran scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development, yaitu diungkapkan oleh Andi et al. Pada tahun 2024, ada beberapa aspek diantaranya. Yang pertama adalah 1. Menjelaskan materi, yang kedua arahan pada saat mengerjakan tugas atau berkaitan cara pengisian LKPD, yang ketiga bimbingan pada saat diskusi kelompok, dan yang terakhir penguatan saat melakukan refleksi. Untuk penerapannya sendiri, kami lakukan pada kelas 7 di materi suhu, kalor, dan pemuaian. Untuk topiknya lebih ke suhu, dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian suhu dan peserta didik mampu mengukur suhu menggunakan termometer. Kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini terdiri dari peserta didik merespon guru yang memberikan apersepsi dengan menanyakan materi yang telah dipelajari sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu suhu. Selanjutnya, peserta didik menyimak pertanyaan yang diajukan guru. Apakah kalian ini merasakan perubahan suhu belakangan ini? Jika iya, suhu apa yang kalian rasakan? Jika kalian merasakan suhu panas, dampaknya bagi tanaman yang kalian tanam di depan kelas dan di lingkungan sekolah ini bagaimana? Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru yang memeriksa kemampuan awal peserta didik dengan materi suhu melalui tanya jawab secara lisan. Bentuk scaffoldingnya yaitu guru memberi stimulus singkat mengenai suhu yang dirasakan dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini ada beberapa spesifikan, yaitu yang pertama kegiatan inti dalam dukungan bertahap. Langkah-langkah pembelajarannya, guru menjelaskan konsep suhu dan alat ukur serta sebuah permasalahan melalui video pembelajaran yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya, peserta didik diperintahkan untuk memegang lantai yang ada di luar kelas dan di dalam kelas, lalu diberi permasalahan. Apa yang kalian rasakan saat memegang kedua lantai tersebut? Apakah ada perbedaan? Apakah tangan kalian bisa mengukur berapa suhu lantai tersebut? Selanjutnya, guru membagi menjadi 6 kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya
dan memberikan LKPD dengan ketentuan. Yang pertama, guru memberikan LKPD untuk kelompok dengan kategori high. Yang kedua, guru memberikan LKPD dan bahan ajar untuk kelompok dengan kategori medium. Dan yang ketiga, guru memberikan LKPD, bahan ajar, dan bimbingan khusus untuk kelompok dengan kategori low. Bentuk-bentuk scaffoldingnya yaitu guru memberikan penjelasan visual dengan gambar yang ada pada PPT terkait suhu dan termometer. Selanjutnya itu peserta didik berkelompok melakukan percobaan sesuai tingkat kemampuan. Dan yang terakhir, guru memberi pendampingan untuk kelompok yang kesulitan. Selanjutnya, kegiatan inti pada bagian latihan terbimbing, langkah-langkah pembelajarannya yaitu peserta didik melakukan percobaan dan mencatat hasil percobaan di dalam tabel hasil percobaan. Selanjutnya, guru membantu percobaan kelompok jika ada kesulitan memahami cara kerjanya. Dan yang terakhir, peserta didik berdiskusi bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Bentuk scaffoldingnya yaitu peserta didik aktif melakukan kegiatan tetapi masih harus dibantu guru melalui arahan. Selanjutnya, kegiatan inti ada latihan mandiri. Langkah-langkah pembelajarannya, peserta didik berdiskusi tentang data hasil penyelidikan di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan memberikan komentar diskusi terhadap hasil kelompok lainnya dan tanya jawab dibimbing guru. Selanjutnya, guru memberi klarifikasi terkait kesalahan dari hasil penyajian. Dan yang terakhir, peserta didik memperhatikan penjelasan guru. Bentuk-bentuk scaffoldingnya yaitu guru mengurangi bantuan langsung dan hanya memberikan panduan jika siswa mengalami kesulitan. Yaitu guru hanya membantu, dan yang terakhir peserta didik dilatih untuk berkomunikasi dan membaca. Kegiatan terakhir yaitu penutup atau refleksi dan evaluasi. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah aktif dan tekun dalam pembelajaran. Peserta didik dibimbing oleh guru melakukan refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang terakhir, peserta didik membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Bentuk-bentuk scaffoldingnya yaitu guru memberikan umpan balik yang spesifik mengenai kesalahan peserta didik, dan guru serta peserta didik melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan model pembelajaran Discovery Learning membuat peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran yang lebih aktif. Hal tersebut dapat dilihat melalui kegiatan presentasi ketika tanya jawab antar kelompok. Lingkungan belajar yang suportif juga tercipta dalam proses pembelajaran ini, dengan peserta didik yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Dalam proses pengumpulan data, peserta didik juga sudah mampu menyampaikan pendapatnya selama proses diskusi dan berani menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada guru. Secara keseluruhan, bahwa pembelajaran telah berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Bisa dilihat juga dari foto atau dokumentasi yang telah kita tampilkan, yaitu di mana siswa telah aktif melakukan kegiatan presentasi ketika tanya jawab antar kelompok. Selanjutnya, siswa atau peserta didik sudah berani menanyakan hal-hal yang belum dimengerti kepada guru. Hanya juga mereka juga sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selain itu juga siswa sudah melakukan diskusi dan mengumpulkan data dan juga sudah mampu melakukan praktikum. Untuk pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, yaitu pembelajaran dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, bantuan guru dilakukan di kelas 7C. Guru memberikan LKPD sesuai tingkat kemampuan peserta didik, yaitu high, medium, dan low. Untuk menyelesaikan permasalahan terkait materi, peserta didik merasa kesulitan dalam memahami cara kerja percobaan.
guru secara langsung memberikan bantuan berupa demonstrasi percobaan kepada seluruh kelompok. Secara bertahap, guru mengurangi bantuan tersebut dan hanya memberikan panduan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Menurut kelompok kami, strategi tersebut sangat efektif untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari peserta didik yang secara aktif mampu menyelesaikan LKPD dan memahami materi dengan belajar mandiri mengikuti prosedur percobaan tanpa ketergantungan dengan guru. Peserta didik menunjukkan kemampuan belajar setelah guru mengurangi bantuan langsung dan hanya memberikan panduan jika peserta didik mengalami kesulitan. Selanjutnya, mengenai penjelasan pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu replikasi digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan strategi yang dikondisikan pada kelas-kelas yang berbeda. Penerapan dilakukan di kelas lain yaitu kelas 7A, 7B, 7D, 7E, dan 7F dan diperoleh hasil yang serupa, yaitu kemandirian belajar dan terbukti sangat efektif membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Baik, itu saja penjelasan dari kami mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran IPA bab suhu, kalor, dan pemuaian kelas 7 di SMPN 4 Jember. Terima kasih.